Extreme Programming atau XP dikembangkan oleh Ken Beck pada tahun 1996, terdiri dari 5 nilai yang dijunjung tinggi ya, yaitu komunikasi, kemudian simplicity, feedback, courage, dan respect. Ini adalah 5 nilai yang membangun model Extreme Programming. Extreme Programming dia juga termasuk dalam keluarga Agile dan menerapkan Agile Manifesto. Extreme Programming dia bergantung pada constant code improvement ya. Jadi code atau source code itu secara konstan mengalami perbaikan. Kemudian pemrograman pada Extreme Programming ini dilakukan dengan berpasangan yang dikenal dengan istilah pair programming ya. Atau di sini pairwise programming. 5 prinsip dasar dari Extreme Programming itu adalah small release. Jadi supaya dia bisa merilis dalam waktu yang singkat, maka perlu dilakukan yang namanya small release. Merilis dalam ukuran yang kecil tetapi dalam waktu yang relatif singkat ya. Kemudian dalam 1 minggu menerapkan jumlah jam kerja sebanyak 40 jam. On-site customer itu artinya customer berada pada lokasi yang sama dengan developer. Collective ownership ya, kepemilikan bersama. Dan di sini ada coding standar ya. Jadi untuk melakukan pemrograman mengikuti coding standar yang ada. Dari sisi proses dapat dilihat pada gambar ini. Jadi ada planning, kemudian design, coding, dan test. Ini semua berputar dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang cepat untuk menghasilkan small release ya. Dari masing-masing small release jika dia diakumulasi akan menjadi release yang besar ya. Pada proses planning dilakukan berbasis user stories ya, yang berisi nilai-nilai dan acceptance test kriteria ya. Jadi termasuk di dalam user stories dia juga ada acceptance test kriteria. Jadi kriteria jika perangkat lunak tersebut dapat diterima oleh pengguna ya. Kemudian selain user stories ada juga iteration plan yang merencanakan bagaimana iterasi dieksekusi. Kemudian pada proses perancangan atau desain ini biasanya menggunakan tools yang ringan ya. Tidak menggunakan tools yang kompleks misalkan seperti class diagram atau UML diagram lainnya. Di sini pada umumnya menggunakan CRC cards ya. Jadi CRC ini adalah class responsibility collaborator ya. Jadi sebuah kelas ini nanti akan dipecah spesifikasinya menjadi responsibility-nya atau tanggung jawabnya, atau secara implementasi itu dapat dikatakan metodenya apa saja ya, itu adalah responsibility. Kemudian kolaborator ini mirip dengan asosiasi dengan kelas yang lainnya ya, kelas lain siapa saja yang berkolaborasi pada kelas tersebut. Jadi CRC itu isinya itu class responsibility collaborators. Kemudian juga dilengkapi dengan prototype ya untuk solusinya. Ini proses ini dilakukan dengan cepat ya, jadi desainnya juga tidak terlalu detail. Langsung masuk ke dalam coding. Coding ini dilakukan secara berpasangan dengan teknik pair programming, tujuannya supaya menghasilkan kode yang lebih baik ya. Ketika ada satu programmer yang lalai, itu dapat diingatkan oleh pasangannya ya, programmer yang di sebelahnya. Jadi bisa jadi satu komputer akan digunakan oleh lebih dari satu programmer sekaligus.
Di sini terjadi constant code improvement ini ya, constant code improvement. Ini dapat terjadi dengan metode refactoring, yaitu kita mengubah struktur kode atau coding kita, namun tidak mengubah fungsionalitas dari aplikasinya. Jadi kita hanya merapikan saja kodenya. Tadinya kodenya mungkin masih berantakan, masih belum mengikuti coding standar. Ini dirapikan supaya lebih mudah untuk dipelihara ya. Namun tanpa mengubah fungsionalitas dari aplikasinya. Jadi hanya merapikan kodenya saja. Nah, setelah itu setelah coding, berikutnya adalah proses pengujian atau tes. Di sini dia menggunakan pengujian unit dan pengujian acceptance ya. Setelah lulus uji, maka dia akan dirilis ya dalam bentuk bisa small release atau rilis yang lebih besar ya. Atau jika belum ada deliverable, dia akan berputar lagi ya. Dia akan melakukan iterasi lagi sampai dengan rilis. Kelebihan dari extreme programming yang pertama adalah dia dapat mengeliminasi defect ya secara lebih awal ya, sehingga dapat mengurangi pembiayaan atau biaya. Ini juga merupakan ciri dari agile ya, di mana dia dapat mengeliminasi defect secara lebih awal ya dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Kemudian adanya keterlibatan dari user pada saat pengembangan ya bersama dengan tim pengembang, saling berkomunikasi dan berinteraksi ya. Jadi terjadi keterlibatan. Kemudian peningkatan user satisfaction. Ini cenderung meningkat ya karena user terlibat dalam proses pengembangan ya, karena dia terlibat dalam pengembangan. Otomatis kecenderungannya adalah pengguna akan lebih puas ya karena dia ikut mengembangkan sistem. Cohesive developer environment ya, jadi ya lingkungan pengembangan menjadi lebih erat ya. Antar satu programmer dengan programmer lain lebih erat sehingga dapat meningkatkan produktivitas ya. Jadi produktivitasnya meningkat dan kualitas dari kodenya juga akan meningkat ya. Namun kekurangan dari XP adalah pada masalah spesifikasi yang kurang ya, karena dilakukan dengan sangat cepat dan lebih fokus pada coding ya, pada pemrograman atau implementasi. Jadi untuk spesifikasi dan desain ini dokumentasinya boleh jadi dianggap dia masih kurang ya. Kemudian requirement dinyatakan atau diekspresikan secara informal ya. Jadi di sini menggunakan user story, tidak menggunakan notasi yang lebih formal, misalkan use case diagram atau use case skenario ya. Jadi ini karena dia sifatnya informal, bisa jadi ketika dibaca oleh orang lain, maknanya mungkin akan mengandung ambiguitas ya. Kemudian adanya requirement konflik ya, karena stakeholder yang banyak. Jadi keterlibatan stakeholder atau user dalam pengembangan aplikasi ini juga bisa menjadi permasalahan ya ketika antar satu user dengan user yang lain terjadi konflik kebutuhan. Jadi misalkan yang user yang satu dia maunya begini dan user yang lain ternyata dia tidak mau yang itu, dia mau yang bentuk yang lainnya. Ini bisa mengundang terjadinya konflik ya. Kemudian berpotensi terjadi scope creep ya. Jadi requirement yang terus berkembang yang jauh melebihi lingkup dari tujuan awal dari proyek ya. Kemudian planning yang kurang ya, karena dia memang agile itu dia tidak berbasis plan ya. Jadi ini jadi bisa jadi masalah ya karena dia langsung eksekusi ya tanpa perencanaan yang matang ya.
Nah, supaya XP ini dapat berjalan dengan lancar, dia membutuhkan developer yang berpengalaman ya. Jika developernya masih pemula, ini kemungkinan untuk gagal menjadi sangat besar ya. Kita menerapkan XP bila requirement itu dia masih belum jelas ya, belum jelas dan berubah-ubah ya. Kemudian cocok untuk proyek ukuran kecil hingga menengah. XP dikatakan tidak cocok untuk tim yang terdiri dari lebih dari 10 anggota ya. Jadi ini jika terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya, bisa terjadi kekacauan ya, kesulitan dalam pengelolaan atau manajemen.